Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan Yusuf Fatarudin. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial fitur hotspot pada Mikrotik. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk mengkonfigurasi dasar pada Mikrotik. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorialnya untuk fitur hotspot pada Mikrotik. Oke, kita buka dulu Winbox-nya untuk mengakses Mikrotik. Oke, seperti biasa kita akses Mikrotiknya menggunakan MAC address, kemudian connect. Nah, sebelumnya ini sudah saya setting dulu ya konfigurasi dasarnya untuk Ether 2 dan Ether 1-nya. Jadi sudah disetting terlebih dahulu. Jadi fitur hotspot itu adalah sebuah layanan yang diberikan untuk autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi untuk bisa mengakses ke jaringan, klien tersebut harus memasukkan username dan password pada login pack yang disediakan. Itu adalah fitur dari hotspot. Di situ bisa dilimitasi kecepatannya, kemudian datanya itu bisa dibatasi. Misalnya user 1 diberi kecepatan 2 MB, user 2 3 MB misalnya, itu bisa. Kemudian juga ada pembatasan waktu-waktu tertentu misalnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita sudah masuk di halaman Mikrotiknya. Pertama kita klik menu IP, kemudian pilih hotspot. Nah, di sini ada tab server, server profile, user profile, dan seterusnya. Kita masuk di tab server, kemudian pilih hotspot setup. Nah, di sini ada hotspot interface. Kita pilih interface-nya, saya pilih Ether 2, kemudian klik next. Local address of network, ya, ini adalah IP dari Ether 2 yang saya gunakan. Kemudian klik next. Nah, di sini ada address poolnya, bisa dimulai dari berapa. Ini 192.168.10.2, dari nanti setarnya mulai 2 sampai 254. Ini opsional aja, bisa di next terus. Ini dikosongkan aja, di non, syarat sertifikat di nonkan aja, kemudian klik next. Ini di next lagi. Kemudian DNS server juga ini sudah otomatis terbuat karena sebelumnya juga sudah dimasukkan. Kita klik next lagi. Nah, di bagian DNS name-nya kita ketikkan misalnya belajar.net. Nah, ini nanti yang digunakan untuk login pack di web browsernya ya. Jadi sebelum usernya itu menggunakan jaringan, jadi harus login dulu di sini, belajar.net, jadi di DNS name-nya. Kemudian klik next lagi. Nah, di sini ada user sama passwordnya. Ini user pertama untuk kita login nanti ya. Ini passwordnya bisa ditulis juga, admin, terserah aja ini passwordnya. Kita klik next lagi, sudah selesai. Jadi setup as complete, kemudian klik OK aja. Kalau sudah, kita langsung masuk ke tab user profile. Jadi di sini kita membuat user profile-nya terlebih dahulu. Kita klik tanda plus, kemudian name-nya kita isi misalnya untuk paket yang 2 MB misalnya. Kemudian masuk ke share usernya. Nah, jadi nanti paket 2 MB ini bisa di share user sebanyak berapa kali, misalnya anggap aja 2. Jadi bisa digunakan oleh 2 user. Kemudian rate limitnya ini adalah untuk upload dan downloadnya ya. Kalau misalnya 2 MB berarti ya 2 MB.
tulis saja 2M garis miring 2M. Artinya user yang memakai paket 2MB ini tidak melebihi dari 2MB penggunaannya, kecepatannya ya. Jadi dibatasi hanya sekitar 2MB untuk upload maupun untuk download. Kemudian klik apply, oke. Setelah ke user profile, masuk ke bagian usernya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah usernya. Di sini sudah ada admin yang default tadi, user pertama. Kita bisa ditambahkan lagi di sini, klik tanda plus. Kemudian bagian name-nya kita bisa isi nama usernya. Misalnya ini tulis Haris, kemudian passwordnya 123456 ya, terserah aja passwordnya sama usernya. Kemudian bagian profilnya kita pilih dengan paket 2MB ya, seperti ini. Kemudian klik apply, oke. Oke, kalau sudah usernya, kemudian kita masuk ke server profile. Nah, ini di sini ada DNS name-nya belajar.net yang sudah kita buat tadi, langkah yang pertama. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada loginnya, login by cokinya, ini kita hilangkan tanda centangnya, kemudian kita centang HTTPS-nya. Nah, di sini ada trial nih. Kalau ini diklik di sini, nanti akan dibatasi. Ketika ini dicentang, kalau user yang masuk nanti sudah batas waktunya habis, dia akan keluar otomatis karena sifatnya hanya trial, jadi hanya sementara ya, tapi ini kita hilangkan aja. Kemudian klik apply, oke. Sudah. Kalau sudah, kita coba untuk menguji apakah hotspotnya sudah berjalan atau belum. Di sini kita bisa ketikkan belajar.net. Nah, ini sudah muncul ya halaman login page-nya. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu untuk bisa menggunakan jaringannya. Kita login dengan, misalnya tadi sudah kita buat Haris, kemudian passwordnya 123456. Oke. Nah, sudah. Kalau seperti ini sudah berhasil, artinya sudah masuk ke jaringan. Kita coba kecepatannya. Apakah berjalan? Tadi kita buat yang 2MB. Oke, berhasil ya. Jadi yang kita bikin tadi 2MB, downloadnya 2MB, kemudian uploadnya juga 2MB ya. Di sini kita hanya dapat 1,82 untuk downloadnya dan 1,62 untuk uploadnya. Oke, dari sini kita sudah berhasil membuat sebuah hotspot pada Mikrotik. Nah, di sini nanti kalian bisa ditambahkan lagi, misalnya untuk paket yang 5MB atau 10MB. Kemudian usernya juga bisa ditambahkan lagi dengan user yang lain. Kalau misalnya kita bikin user baru dengan tanda plus. Kemudian yang teman ini di sini jangan lupa untuk paket-paketnya. Atau misalnya pembagian jaringannya mau pakai yang berapa MB. Itu aja. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini dalam pembuatan hotspot pada Mikrotik. Kita bertemu lagi di video-video tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga berhasil.